Jadi merdeka belajar adalah satu kata kunci yang menjadikan call to action untuk masyarakat. Culture of innovation, culture of learning. Punya orang-orang manusia yang punya growth mindset. Itu sebenarnya objektif daripada sistem pendidikan kita. Untuk menciptakan anak-anak yang punya growth mindset. Apapun passion dia. Gitu. Ini sedikit berbeda, ini nggak bisa dilakukan dengan administrasi pendidikan. Ini harus melakukan melalui transformational culture change. Makanya ini harus diserang dari berbagai macam penjuru. Dari pendidikan guru-guru baru masuk, pendidikan guru di dalam situ, perubahan dan fleksibilitas daripada kurikulum, perubahan dari sisi administrasi dan regulasi untuk melepaskan berbagai macam kendala dan sekat-sekat. Merdeka belajar adalah seluruh solusi ini yang akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan berubah mindset culture-nya kepada a learning culture. Sebenarnya apa sih pengertian dari kurikulum merdeka itu? Bukan cuma siswanya doang gitu kan, kita juga sebagai guru juga diberikan kebebasan dalam memilih perangkat ajar. Memang sih kitanya bebas, tapi jika tugasnya itu banyak, kan namanya bukan merdeka, Kak. Bukan merdeka, hebat sekali argumennya, beri tepuk tangan pemirsa. Selamat sore pemirsa, selamat datang di Kata Kita. Saya Marista Safri, tuan rumah dari talk show pendidikan kali ini. Selama 45 menit ke depan, kita akan sama-sama membahas isu pendidikan yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia, yaitu kurikulum merdeka. Ya, apakah implementasi kurikulum merdeka sudah menciptakan suasana merdeka belajar, ataukah sebaliknya? Selengkapnya mari kita temukan perspektif baru di dalam talk show Kata Kita. Gimana nih? Langsung aja bang, kita bang, saya udah pada sebelum kami kesian nih. Oke, langsung aja bang. Sono gaduh, sini gaduh. Pukul kantong kayak cermin. Mending kita gaduh, biar tonton rame-rame. Bicara tentang pendidikan rasanya kurang tepat jika hanya saya yang bernarasi sendirian saja. Maka dari itu, saya perlu menghadirkan seseorang yang bisa membantu saya untuk membuka perspektif baru mengenai isu yang akan kita bahas kali ini. Baik pemirsa, mari kita sambut narasumber pertama kita, Bu Wiji Kurnia. Selamat sore Bu Wiji. Selamat sore Mbak Marista semuanya. Ya, apa kabar nih Bu Wiji? Alhamdulillah baik. Ya, yang saya dengar nih pemirsa, Bu Wiji ini akhir-akhir ini sedang sibuk untuk meneliti perkembangan dari kurikulum merdeka. Benar, karena kan untuk proses pendidikan di Indonesia sendiri itu sudah membaik setelah pandemi itu kan. Nah, jadi kita akan mengevaluasi ulang apakah sistem itu bisa berjalan dengan lancar ataupun tidak. Oh, jadi karena kita sudah mulai pulih nih ya, zamannya juga udah berangsur-angsur membaik, jadi perkembangan pendidikan juga mengikutinya, begitu ya Bu Wiji? Benar, di Indonesia sendiri juga udah mulai namanya menggunakan kurikulum baru nih Mbak, namanya kurikulum merdeka. Oh iya, yang saya dengar juga kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah diterapkan sejak 2021. Betul. Pas pandemi sebagai bentuk proses pemulihan pembelajaran siswa-siswi di Indonesia ini. Betul nggak sih Bu Wiji? Betul, dan itu akan dikaji ulang pada tahun 2024 mendatang Mbak. Baik-baik, jadi guna menyempurnakan proses pembelajarannya anak-anak kita ini ya yang ada di Indonesia, para guru penggerak dan jajarannya melakukan terus evaluasi untuk mendapatkan hasil yang paling baik.
Tapi dari tadi kan kita bahas-bahas nih kurikulum merdeka, kurikulum merdeka. Saya pribadi dan tentunya pemirsa di rumah juga pasti kepo nih Bu Wiji. Benar. Sebenarnya apa sih pengertian dari kurikulum merdeka itu? Baik, untuk definisi nih dari kurikulum merdeka itu sendiri kan artinya mereka belajar nih Mbak. Iya. Nah, jadi kita menekankan untuk siswa-siswi itu memilih masing-masing minat dan bakatnya gitu sesuai dengan yang mereka suka gitu kan. Nah, mereka juga nggak perlu nih namanya melakukan hal-hal yang mereka nggak suka gitu. Terus kita juga menekankan pada materi esensial, itu adalah materi yang mendasar dan pokok seperti literasi dan numerasi, kemudian juga pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik supaya mereka bisa nih leluasa dan merdeka gitu dalam memilih gitu kan, dan juga sekolahnya juga gitu diberikan kebebasan. Jadi gini, yang saya tangkap berarti di kurikulum yang baru ini atau kurikulum merdeka yaitu lebih menekankan pada kebebasan anak untuk berkreativitas gitu ya. Tuh. Lalu apakah hanya anak-anak aja yang diberi kebebasan untuk berkreativitas itu, Mbak? Oh, tidak, bukan cuma siswanya doang gitu kan. Kita juga sebagai guru gitu, juga diberikan kebebasan dalam memilih perangkat ajar. Karena kan perangkat ajar itu banyak ya, Mbak ya. Iya, betul. Mulai dari modul, buku teks, video pembelajaran, dan bentuk lainnya. Jadi kita menyesuaikan nih dengan karakteristik si peserta didiknya itu. Jadi ketika siswa diberi kebebasan untuk memilih gitu ya apa yang mereka sukai, maka para pendidiknya juga nggak kalah dong, harus punya pilihan juga ya pemirsa. Impas gitu Mbak. Keren nih konsep dari kurikulum merdeka. Ya, jadi tapi jangan sampai kebablasan, pasti ada batasannya dong, Mbak. Iya, kan kita uji gitu, akan kita cari tahu lagi gitu mengenai kurikulum itu biar nggak bablas gitu. Nah, baik. Jadi makanya dia selalu mengkaji-kaji ulang ya, ini kira-kira apa yang cocok, apa yang tidak cocok di kurikulum saat ini. Baik pemirsa, apakah Anda sudah mengerti gambaran dasar dari kurikulum merdeka? Ataukah Anda masih memiliki segudang pertanyaan di benak Anda mengenai kurikulum merdeka? Jangan kemana-mana, tetap di Kata Kita, katanya dapat diterima. Buat kamu yang selalu lapar, buat kamu yang bingung beli jajan, Batagor kantin perkantoran dengan kualitas bumbu kacang yang kental, sensasi pangsit yang sangat gurih dan crispy di mulut. Perut kenyang, belajar pun tenang. Nikmati sensasi makan Batagor ini dengan harga yang sangat terjangkau. Batagor terenak, Batagor kantin perkantoran. Pemirsa, kembali lagi di program Kata Kita bersama saya Marista Safri, host dari program kali ini. Kali ini kita masih ditemani oleh Bu Wiji, yaitu narasumber pertama kita yang merupakan salah satu guru penggerak dalam implementasi kurikulum merdeka. Tadi saya dan Bu Wiji sudah mengupas artian dari kurikulum merdeka yang sebenarnya, yang dimana kurikulum ini lebih menekankan pada kebebasan anak dalam mengembangkan kreativitasnya. Betul ya Bu Wiji? Betul, Marista. Tapi bukan hanya anak-anak aja ternyata. Seseorang yang menggerakkan pendidikan itu ternyata memiliki hak-hak kebebasan dalam menentukan pilihannya untuk menyempurnakan pendidikan kita ke depannya tentunya. Nah, Bu Wiji, karena tadi saya sudah menanyakan tentang pengertian dari kurikulum merdeka, maka pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah alasan dari diterbitkannya kurikulum merdeka ini? Oke, untuk alasannya sendiri itu ada banyak ya. Jadi saya akan menjelaskan satunya dulu nih. Iya. Pertama itu agar proses pendidikan di Indonesia tuh nggak kaku-kaku banget gitu, kayak kurikulum sebelumnya kan. Dan kita juga akan lebih mendekatkan gitu loh ke karakteristik peserta didik gitu kan, karena karakter murid-murid itu kan beda-beda gitu kan Mbak ya.
Iya, karena karakter peserta didiknya berbeda, jadi dibuatlah satu inovasi baru sepertinya ya. Untuk gimana sih cara menciptakan proses belajar yang menyenangkan, yaitu akhirnya diterbitkanlah kurikulum Merdeka ini. Karena selama ini yang saya tahu pasti anak-anak bakalan sering-sering tanya, ini kenapa sih kok kita yang sekolah kita nggak boleh milih pelajaran yang kita suka, gitu kan. Nah, anak-anak, doa kalian terkabul dengan diterbitkannya kurikulum Merdeka ini. Iya, untuk siswa-siswi yang sekarang nih aturan ya lebih bersyukur lagi gitu. Dengan adanya kurikulum ini gitu, kalian bisa milih nih setelah yang kalian mau gitu. Nah, tuh anak-anak harus mendengar apa kata Bu Guru Wiji ya. Bu Wiji, karena tadi katanya alasannya ada banyak, maka alasan selanjutnya dari diterbitkannya kurikulum Merdeka adalah Yang selanjutnya itu kita memfokuskan tadi kepada literasi dan numerasi yang tadi udah saya kasih tahu di pengertian itu, Mbak. iya. Nah, untuk literasi sendiri itu adalah kemampuan individu dalam menulis, dalam membaca, terus berbicara, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang numerasi itu adalah kemampuan berhitung dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik, jadi sebenarnya itu kurikulum yang saat ini lebih mendorong anak-anak untuk meningkatkan daya nalarnya melalui proses literasi dan memecahkan persoalan tadi ya, yang Betul. seperti telah disebutkan oleh Bu Wiji, itu namanya numerasi kalau Iya. sekarang. Ternyata alasannya cukup kompleks dan kreatif ya pemirsa. Lalu alasan selanjutnya Bu Wiji, mengingat tadi katanya masih banyak. Untuk selanjutnya itu untuk biar apa namanya kita tuh bisa menekankan literasi digital gitu kan, karena kan sekarang kan anak-anak tuh males baca gitu kan di era yang sekarang ini gitu. Mereka juga makan banyak berita bohong gitu kan, males baca. Nah, jadi kita tuh di situ menekankan itu lewat modul atau lewat buku teks seperti e-books. Jadi sebenarnya tujuan lainnya dari diterapkannya literasi yaitu ya tadi ya pemirsa, agar anak-anak lebih gemar lagi membaca, bukan hanya membaca handphone ya sekarang ya. Yang dibaca bukan lagi handphone harusnya, tapi lebih kepada buku fisik ya. Lalu yang lain mungkin yang terakhir nih alasannya. Ya, memberikan keleluasan bagi pengajar gitu dalam memilih bahan ajarnya. Karena kan bahan ajar kan banyak gitu. Ada anak yang lebih suka baca modul, ada yang anak lebih suka nonton video pembelajaran gitu. Jadi nggak kita samaratakan gitu. Oh iya, tergantung ya, karena anak-anak ada yang lebih cepat menyerap materi karena dia melihat atau karena dia mendengar, atau ada yang menyerap materi setelah dipraktekkan benar-benar di depan matanya. Jadi maksudnya yaitu tenaga didik bebas nih menentukan untuk yang mana. Jadi alasannya tuh diterbitkan kurikulum Merdeka seperti itu. Ternyata berarti gini ya Bu Wiji, meskipun perkembangan zaman berubah juga, para pengajar itu juga harus mengikuti perubahannya. Betul. Kita juga sebagai pengajar tuh ya supaya lebih luas gitu kan dalam menghadapi perkembangan zaman yang sekarang ini gitu, biar nggak gaptek gitu. Biar nggak gaptek, baik. Nah, walaupun pendidikan saat ini sempat naik turun begitu ya karena adanya fase pandemi di negeri kita tercinta, pemirsa, tapi hebatnya dengan kurikulum Merdeka, pendidikan kita tetap baik-baik saja. Baik, kita akan membahas yang lain setelah iklan yang satu ini. Tetap di sini, di Kata Kita, katanya dapat diterima. Gaya lu tuh gak usah sok-sokan, gak pantas bahagia. Gak usah asik deh jadi orang. Jelek aja banyak tingkah. Kenapa mereka selalu ngasih komentar jahat sama aku? Aku salah apa sama mereka? Lebih baik aku pergi dari dunia ini. Gak ada yang hargain aku. Aduh, hari gini masih zaman bully. Nggak banget deh Schoolers, bully itu cuma dilakukan oleh orang lemah. So, kalau kamu orang yang kuat, hindari deh segala bentuk pembulian. Dan jika kamu seorang korban bullying, segera laporkan tindakan itu pada pihak yang berwajib ya Schoolers. Bully dapat merusak mental seseorang. Jangan dicoba dan jangan dilakukan. Stop bullying dan hargai sesama.
Iklan ini dipersembahkan oleh Fortu Radio. Pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan program talk show Kata Kita bersama saya Marista Safri. Ya, sekarang kita tengah memasuki segmen kedua, yaitu segmen Ih, apalagi tuh? Kalau tadi di segmen 1 saya sudah berbincang dengan Bu Wiji, maka untuk melengkapi pandangan kita terhadap kurikulum Merdeka, rasanya kita bakalan sangat tepat banget nih Bu Wiji kalau mengundang salah satu perwakilan murid ya. Wah, menarik sih, Mbak. Baik, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Diva Aprilianti, siswi dari SMK Negeri 42, Jakarta. Ya, selamat datang Diva, selamat datang di program Kata Kita. Diva, gimana nih perasaan kamu ketika tahu diundang ke talk show kali ini? Aku shock sih. Shock? karena nggak nyangka bakal dapet undangan ke sini. Gak nyangka, tapi sekarang pasti udah nyangka dong ya, karena kan udah sampai ya pemirsa. Gak mungkin masih gak nyangka. Ya, perlu diketahui bahwa Diva ini merupakan salah satu siswi di SMK Negeri 42 Jakarta, yang dimana merupakan sekolah Penggerak. penggerak. Karena sekolah penggerak pasti sudah menggunakan kurikulum Merdeka dong ya? Iya, itu dari awal semester sih. Awal semester, berarti itu kapan? Dari kelas 10. Dari kelas 10. Wah, benar-benar pemirsa, ini berarti Diva ketika memasuki tahun ajaran baru memakai kurikulum yang baru pula. Tapi menurut pandangan kamu nih ya sebagai murid, gimana sih penerapan kurikulum Merdeka itu? Selama pembelajaran di kelas kepake kurikulum Merdeka sih itu dia banyak melatih soft skill kayak public speaking sih. Soft skill public speaking berarti berbicara di depan umum gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat si kurikulum Merdeka ini menciptakan tanpa sadar soft skill yang kamu sebut itu tadi sebagai public speaking gitu ya? Kurikulum Merdeka kan punya banyak tugas kayak bikin project-project gitu kan. Nah itu kita juga tentunya presentasi ke depan kelas, ke depan guru buat ya mengungkapkan ide-ide dari project kita kan. Nah itu selama presentasi itu jelas secara tidak langsung kita juga melatih public speaking kita untuk menyampaikan pesan ke audiens. Wah, jadi ternyata si soft skill ini sangat didorong dari penerapan kurikulum Merdeka. Yang dimana tadi Bu Wiji juga telah mengatakan bahwa kurikulum Merdeka ini ternyata lebih menekankan pada proyek-proyek yang bersumber dari kebebasan si siswa itu sendiri, maunya dia bagaimana. Tapi Diva, apakah menurutmu itu penting gak sih soft skill itu? Kalau itu sih pasti ya, karena kita sebagai anak SMK atau nanti lulus SMK itu memang disiapkan untuk siap untuk langsung terjun ke dunia pekerjaan gitu ya. Terus dunia kerja itu kan semakin modern dan soft skill kayak public speaking itu juga semakin dibutuhkan. Jadi tentunya sangat bermanfaat sih kalau dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Hebat, berarti metode-metode yang diterapkan di kurikulum Merdeka ini sangat erat kaitannya dengan perencanaan masa depan ya pemirsa ya. Baik pemirsa dan kedua narasumber kita nih yang hebat-hebat, kita akan lebih lanjut membahas tentang kurikulum Merdeka, namun setelah jeda yang satu ini. Tetap di Kata Kita, katanya dapat diterima. Aduh, kok jadi panas banget ya? Aus juga lagi. Kok ada yang seger-seger sih? Punya siapa ya? Oke, minum aja lah, gak ada yang punya ini. Kamu haus? Butuh yang seger-seger? Kopi berkualitas ala cafe nggak perlu ribet, bisa dilarut di air dingin. Tambah es batu, ya makin kerasa berisnya. Jalani hari-harimu dengan kesegaran Good Day Freeze yang nggak ada habisnya. Cobain sensasi dinginnya Good Day Freeze sekarang juga. Kopi Good Day, karena hidup perlu banyak rasa.
Mau makan chicken katsu nggak perlu jauh-jauh ke restoran. Di kantin 42 juga ada loh. Porsi ayamnya besar dan ada saladnya juga. Gak lupa mayonaise-nya. Nah, chicken katsu ini ada di kantin kewirausahaan ya, Schoolers. Dengan harga 12.000 aja, Schoolers udah dapat paket chicken katsu yang mantep banget. Ya pemirsa, selamat datang kembali di talk show Kata Kita. Kita sekarang masih berada di segmen kedua, yaitu segmen apalagi tuh. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bu Wiji dan ada Diva ya. Diva itu murid dan Bu Wiji adalah guru penggerak. Ya, tadi Marista sudah bertanya kepada Diva mengenai tanggapannya tentang kurikulum merdeka. Saatnya sekarang kita beralih kepada Bu gurunya nih. Ya Bu Wiji, jadi sebenarnya apa tujuan utama dari kurikulum merdeka ini? Oke, untuk tujuan utamanya tuh sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan akibat COVID-19 kan. COVID-19 Ya, yang betul. 2 tahun itu tahulah sendiri ya kan. Iya. Ya, jadi di situ kita memberikan pembaruan berupa realisasi kurikulum merdeka ini supaya bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Baik, jadi sebenarnya tujuan utama dari penerapan kurikulum merdeka ini adalah pemulihan proses pembelajaran ya. Lalu tadi itu tujuan utama. Kalau tujuan utama pasti ada tujuan-tujuan lain dong. Apa tujuan lainnya? Menciptakan atmosfer yang menyenangkan gitu bagi para siswa gitu kan. Ya seperti tadi proyek-proyek tadi gitu kan, biar nggak bosen lah gitu-gitu doang di kelas gitu. Oh gitu, jadi biar karena kan selama ini belajar itu identiknya sama pusing, Iya benar. ya kan, boring, ribet, ngeselin gitu ya kalau belajar. Ya pastilah murid-murid itu pasti bakal merasa seperti itu. Nah, mumpung ada muridnya, kalau kita tanya langsung gimana? Diva, tadi kata Bu Wiji, tujuan dari kurikulum merdeka adalah menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Apakah kamu sudah merasa senang? Pertanyaannya, Dibilang senang nggak terlalu, dibilang nggak senang juga nggak terlalu, jadi kayak di tengah-tengah aja. di tengah-tengah aja, ngambang tuh Bu Wiji. Ya, kenapa nggak senang, kenapa senang? Karena kan selama kayak ngerjain project-project itu senang karena mungkin dapat ilmu baru, terus lebih dekat sama teman. Cuma di sisi lain kan capek juga. Pasti ya Bu ya, kalau belajar Iya. pasti yang namanya nuntut ilmu Iya, itu pasti bener. capek. Ilmu, ngomong-ngomong salah apa bisa dituntut Bu Wiji? Bercanda ya pemirsa. Lalu sekarang kita balik lagi ke Bu Wiji. Mungkin tujuan lainnya masih ada? Ya masih ada ya. Tujuan selanjutnya itu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tadi, seperti Diva tadi kan. Benar yang dia bilang, kita emang di sini tuh membuat project-project ini tuh untuk memberikan soft skill itu. Kan karena soft skill sendiri kan emang dibutuhin banget kan. Nah yang tadi misalnya itu meningkatkan public speaking, kedengarannya presentasi, kemudian komunikasi, dan masih banyak lagi gitu kan. Karena kan di dunia kerja sendiri itu diperlukan, apalagi di file tadi SMK ya kan. SMK betul. Biar gak kaget gitu. Jadi kesimpulannya IKM atau implementasi kurikulum merdeka ini sangat cocok dong dengan zaman sekarang. Cocok banget sih. Karena kan zamannya udah modern, udah digitalisasi di mana-mana, pasti juga butuh yang namanya public speaking atau soft skill ya, yang dimana bekerja sama dengan tim gitu ya. Betul. Ya karena project, gimana kalau projectnya kerja sama dengan tim ya Iya. pemirsa. Ya baik. Kedepannya kita sama-sama berharap semoga tujuan-tujuan dari kurikulum merdeka dapat tercapai dengan baik dan lancar. Ya pemirsa, kita sudah sama-sama mengetahui pengertian, alasan, serta tujuan dari implementasi kurikulum merdeka. Maka saat ini kita akan membahas perbedaan kurikulum 2013 dengan implementasi kurikulum merdeka tentunya bersama dua narasumber saya ini. Tapi
biar lebih enak kali ya Bu, kita mulai dari Diva dulu. Diva, sebagai murid menurutmu gimana? Adakah perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka saat ini? Menurut aku lebih nyaman belajar pakai kurikulum Merdeka sih, karena dibandingkan Kurtilas tadi, kurikulum Merdeka tuh jauh lebih fleksibel, terus cocok banget digunakan di tahun modern ini. Gitu, jadi menurut pandangan murid ya pemirsa, ternyata kurikulum Merdeka itu terkesan lebih fleksibel dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Tentunya lebih seru juga dong pasti. Iya. Selanjutnya kita akan beralih kepada Bu Wiji. Nah, Bu Wiji yang paling murah senyum. Ibu, menurut Ibu bagaimana tanggapan mengenai perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Jadi tanggapan saya sebagai guru SMK ini untuk perbedaan antara Kurtilas atau kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka itu ada di sistem penilaiannya, Mbak. Iya. Nah, untuk kurikulum 13 itu kita masih menggunakan penilaian yang otentik. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka ini kita menekankan pada profil Pancasila. Lalu? Nah, untuk di Kurtilas itu kan penilaiannya itu ada sikap, ada nilai pengetahuan, dan ada keterampilan juga. Iya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka itu jadi kita gabungkan jadi satu. Iya, baik. Jadi dapat kita simpulkan ternyata pemirsa, ketika kurikulum Merdeka ditetapkan, maka sebenarnya kurikulum ini mendorong para siswa untuk lebih berjiwa Pancasila, betul ya Bu Wiji? Dan mungkin ini ada satu yang perlu dikonfirmasi oleh Bu Wiji. Jadi sebenarnya benarkah ada dua kegiatan utama di kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama pembelajaran reguler dan yang kedua adalah proyek profil penguatan Pancasila. Apakah betul demikian? Iya, betul, Mbak Marista. Ya, baik pemirsa, kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai kurikulum Merdeka. Dan untuk Diva, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya untuk hadir di sini. Makasih juga udah diundang ke sini. Next, kita bakalan harus lebih sering-sering cerita dong. Calling-calling aku ya. Ya, Diva, terima kasih. Dan untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay di Kata Kita, katanya dapat diterima. Aduh, lapar, kantin ah. Ayam geprek! Ayam geprek! Ayam geprek kantin KWU. Cita rasa sambal yang gurih dengan cabai yang berkualitas dan bumbu yang melimpah, melezatkan setiap gigitan. Ulekan sambal yang pedas dipadukan dengan kerenyahan ayam yang enak banget, bikin ketagihan. Beli sekarang, harga 11.000 hanya di kantin KWU. Ya pemirsa, selamat datang kembali di Kata Kita. Sekarang kita telah memasuki segmen ketiga, yaitu segmen Oh Gitu. Kalau tadi kita sudah kedatangan seorang murid ya Bu Wiji yang bernama Diva dari SMK Negeri 42 Jakarta. Sekarang saya akan menghadirkan lagi seorang siswi dari sekolah yang berbeda. Baik, mari kita sambut Dinda Amalia. Dinda Amalia, siswi dari Semea 24 Jakarta, betul ya Dinda? Iya, betul Kak. Ya, jadi langsung aja ya, karena mungkin Dinda dari tadi sudah mendengarkan obrolan kita-kita gitu kan, ya dari balik layar. Nah, pertanyaan kakak nih Dinda yang sekarang adalah, apa sih yang perlu dievaluasi dari implementasi kurikulum Merdeka menurut kamu? Oh, dari posisi saya sebagai murid ya Kak, pastinya ada dong. Kalau saya pribadi nih, yang perlu dievaluasi dari kurikulum Merdeka ini dari penerapan teori ataupun praktiknya Kak. Kan yang sama-sama kita tahu ya Kak, kurikulum Merdeka ini kan lebih banyak praktiknya nih dibandingkan teorinya. Benar. Saya mengharapkan kedepannya itu penerapan antara teori ataupun praktiknya ini di kurikulum Merdeka
harus seimbang. Harus seimbang. Kenapa harus seimbang, Dinda? Bukankah kita sama-sama mengetahui bahwa di kurikulum Merdeka ini lebih ditekankan pada penerapan praktek ya ketimbang teori? Kenapa? Ya memang benar sih Kak. Tapi kan ya lama-kelamaan itu kalau praktik mulu atau proyek mulu, kitanya juga bosen gitu. Atau bahkan bahasa sekarangnya bisa disebut burnout. Burnout, betul. Atau merasa kelelahan karena banyaknya aktivitas ya pemirsa. Memang sih kitanya bebas, tapi jika tugasnya itu banyak, kan namanya bukan merdeka, Kak. Bukan merdeka. Hebat sekali argumennya, beri tepuk tangan pemirsa. Ya, jadi gimana nih? Menurut kamu, apakah ada hal-hal lain yang harus dievaluasi selain tadi kadar dari praktek dan teorinya mungkin? Ada Kak, yang perlu dievaluasi itu yang lainnya penggabungan mata Kak. Terus Karena dari sosialisasinya juga kan kita masih kurang mendapatkan sosialisasi ya kan, jadi terkesan tiba-tiba gitu. ya, jadi sebenarnya di kenyataan siswa-siswi ini belum mendapat sosialisasi mengenai peralihan kurikulum gitu ya? Iya, jadi kesannya kita jadi terburu-buru, terus kita juga kurang siap gitu menghadapi perubahan. Siap. Bu Wiji sebagai guru penggerak Aduh Ibu, sudah mengetahui mungkin evaluasi dari sudut pandang siswi ya Bu ya. benar. Ya pemirsa, obrolan kita sepertinya semakin seru, tapi akan kita lanjutkan setelah jeda iklan yang satu ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Kata Kita, katanya dapat diterima. Harimu terasa melelahkan, membosankan, tidak berenergi? Jangan murung terus dong, nih cobain. Milo, terbuat dari susu yang kaya akan kalsium dan vitamin yang bisa buat harimu semakin bersemangat. Selalu awali hari dengan Milo. Dapatkan energi dengan Milo dan raih mimpimu. Panas banget nih, mana habis upacara. Kira-kira gimana apa yang segar? Nah, kayaknya cocok nih buat di cuaca panas ini. Seger banget. Kalian mau juga? Beli Nurtisari, manisnya pas, segernya kerasa. Pemirsa, kalian masih menyaksikan program Kata Kita, katanya dapat diterima dan masih dipandu oleh Marista Safri. Dan kali ini kita masih bersama dengan Bu Wiji sebagai guru penggerak ya, dan ada Dinda sebagai salah satu siswi. Pemirsa, dari tadi saya sudah membahas banyak hal mengenai kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Namun mungkin pertanyaan yang kali ini adalah pertanyaan yang terakhir ya untuk Bu Wiji dan Dinda. Oke, Mbak. Pertanyaannya adalah, apakah pengharapan kalian untuk implementasi kurikulum Merdeka ke depannya? Mungkin kita mulai dari Bu Wiji dulu kali ya sebagai gurunya. Jadi untuk harapan saya ke depannya nih mengenai kurikulum Merdeka, semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Dan bisa diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia dengan cara dimatangkan dan dikembangkan lagi implementasinya. Baik, pengharapan yang baik. Nah, selanjutnya beralih ke Dinda nih. Dinda, sebagai siswa, apa pengharapan kamu untuk implementasi kurikulum Merdeka ke depannya?
Oke, harapan saya yang pertama, semoga penerapan antara teori ataupun praktik di kurikulum Merdeka ini lebih seimbang lagi, jadi nggak berat sebelah gitu ya. Nggak berat sebelah antara teori dan praktek maksudnya pemirsa. Iya. Lalu Untuk yang kedua, mungkin bagi seluruh siswa juga mengharapkan ini, semoga tugas-tugas praktiknya tidak terlalu susah ya. mungkin bisa disampaikan kepada yang paling dekat dulu. Ya itu aja sih Kak dari saya. Udah, nggak nambah. Bener, udah. Terima kasih Dinda dan Bu Wija atas pengharapannya yang baik-baik. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Kita, katanya dapat diterima. Penasaran sama rasanya? Yuk langsung cobain di kantin OSIS. Yakin gak mau cobain segernya gue? Lamaan lu masa tekan segala, gue udah aus nih. BTW lu beli di mana? Kok enak sih? Di kantin BC42 lah, gitu aja masa lu nggak tahu? Bagus ini. Jelas lah. Udah lah, buat gue aja ya. Ya, sudah sana. Pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara Kata Kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber yang telah bersedia untuk menyempatkan waktunya hadir di acara kita kali ini. Sama-sama Mbak Rizka. Sama-sama ya semuanya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton setia acara Kata Kita. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Marista Safri, pamit undur diri. Sampai jumpa di Kata Kita selanjutnya. Kata Kita, katanya dapat diterima. Bye-bye.